Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pada siang hari yang berbahagia ini masih seputar hukum fikih dan masih di bab thaharah, yaitu bicara tentang najis. Najis ini secara bahasa adalah kotoran. Jadi segala bentuk kotoran dan yang menjijikkan merupakan najis. Maka di dalam Islam, Bapak Ibu makan Allah, memberikan pengetahuan dan juga mengklasifikasi tentang najis ini, sehingga perlakuan seorang mukmin ketika dia ingin beribadah kepada Allah itu akan memudahkan dia dan membuat dia tenang dalam beribadah, sehingga bagaimana sikap seorang mukmin terhadap najis-najis yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Maka dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita memperingkas, jadi najis itu ada 3 macam, ada 3 modelnya. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, atau ada najis berat. Ada istilah Arabnya najisul mukhaffafah, najizul mutawasithah, kemudian najizul mughallazah. Najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Apa itu najis ringan? Ringan ini artinya perlakuan seorang mukmin ketika kena najis ini tidaklah begitu membebani sekali atau tidak rumit untuk membersihkannya. Karena dia hanya satu najis saja. Apa dia itu Bapak Ibu? Kencing anak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan dia belum makan apapun kecuali air ASI, air susu ibunya, maka ketika dia mengenai kotorannya atau kencingnya ke badan kita, maka cukup memercikan air saja. Misalnya Bapak Ibu, di rumah ada punya anak bayi, ibunya sibuk bekerja, bapaknya menggendong. Kira-kira jam 11. Asik menggendong, dilagukan, ternyata dia pipis. Terasa hangat di badan bapak misalnya Pak. Terdengar azan di masjid, mau ke masjid. Kemudian bingung nih bagaimana? Ini kotor. Kalaulah seandainya, kan Bapak tahu nih anak Bapak makan apa saja pada saat bayi. Kalau dia belum makan apapun kecuali air susu ibunya, Bapak tidak perlu repot-repot, silahkan ketika anak mungkin tadi hasil gendongan Bapak itu sudah tidur, letakkan dia, ambil air segayung, celupkan tangan, percikan dia, udah pergi ke masjid. Itu sudah suci. Itu caranya Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah sempat makan bubur atau pisang dan lain-lain, maka najisnya langsung berubah menjadi najis pertengahan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebelum yang kedua yang ketiga, karena yang ketiga juga simple atau tidak banyak syarat-syaratnya. Yang ketiga ini najis mughallazah, najis berat. Najis berat ini Bapak Ibu di dalam syariat Islam hanya berlaku kepada 2 jenis hewan saja, yaitu anjing dan babi.
baik itu yang tersentuh adalah kulitnya, ataupun air ludahnya, ataupun kotorannya. Bagaimana dia? Seandainya Bapak, kan bisa jadi sebagian kaum muslimin ada yang melihara tuh Pak ya. Kita bertamu ke rumahnya, tiba dijilatnya celana kita, maka najis berat. Cara membasuhnya, dibasuh 7 kali, salah satu dari 7 itu air yang bercampur tanah. Kalau ke kulitnya, ini pakai syarat. Kapan dia terkena najis berat? Kalau seandainya kulit anjing itu basah. Kalaupun kulit anjing itu kering, badan kita yang basah tersentuh sama dia, maka terkena najis berat karena bakteri yang membahayakan itu mengenai kita. Cara membasuhnya, basuh 7 kali, salah satu dari 7 itu Bapak Ibu, air yang bercampur tanah. Jadi bisa jadi dalam ember, 7 kali itu tergantung kita. Alat yang mau membasuhnya, bisa gayung sekali siram Pak. Jadi ukuran sekali itu Bapak Ibu, kan 7 kali nih Bapak Ibu ya. Ukuran sekali yang tercatat sebagai sekali basuh adalah sekali siram yang mengenai seluruh wilayah tempat najis. Sekali siram, kena semuanya, itu hitung sekali. Kemudian kedua, ketiga, mungkin yang keempat dikasih air yang bercampur tanah. Yang kelima dan keenam sampai ketujuh air bersih. Maka saat itu sudah suci. Ini cara membersihkan najis berat. Kemudian najis pertengahan. Najis pertengahan ini terdiri dari seluruh kotoran manusia dan hewan, najis pertengahan. Kemudian muntah, najis pertengahan. Muntah Pak, itu najis pertengahan. Kemudian air liur keluar pada saat tidur nyenyak sekali. Apa istilah itu? Ngencesnya Pak, itu kan keluar dari lambung besar kita, itu najis pertengahan. Cara membasuh najis pertengahan ini, 3 yang harus terselesaikan. Yang pertama, hilang baunya. Yang kedua, hilang warnanya. Yang ketiga, hilang rasanya. Jadi kalau masih warna tak kelihatan, rasa itu tidak harus pakai lidah Pak. Rasa bisa pakai alat peraba. Kalau masih licin, kan kotoran itu biasanya licin kalau disiram, berarti masih bernajis. Sampai dia kesat, sudah dikategorikan suci. Tapi masih ada baunya, siram terus. Boleh nggak tambah alatnya? Kasih sabun, itu boleh saja Pak. Tujuan kita adalah untuk bersuci. 3, bisa jadi terkena ke baju kita. Syaratnya hilang bau, warna, dan rasanya. Kemudian Bapak Ibu, najis ini secara global ada lagi 2. Ada najis ainiyah yang kelihatan. Misalnya kita jalan, terpijak kotoran ayam, nampak dia, itu nama ainiyah, nampak bentuknya, itu ainiyah. Ada hukmiyah. Apa itu hukmiyah? Bentuknya enggak nampak tapi dihukumi bernajis. Kapan dia? Bisa jadi begini Bapak Ibu. Seorang ibu-ibu pada saat tidur, anaknya sudah lebih dari umur 2 tahun, 3 tahun karena masih tidur bersama. Ternyata dia ngompol, kena pakaian ibu. Pada saat basah masih ainiyah namanya Pak, karena masih nampak. Karena ibu nantilah bersihkan, sibuk bereskan rumah, akhirnya kering. Tak nampak lagi. Bahkan saking banyaknya pekerjaan seorang ibu-ibu ini, aroma air kencingnya pun tak ada lagi, ompolnya tadi itu. Tapi tetap dihukumi najis, namanya najis hukmiyah. Maka caranya bagaimana? Cukup mengalirkan sekali saja air, maka sudah suci. Dan ini biasa terjadi Bapak Ibu, ini hati-hati bagi yang pekerja laundry, mungkin juga di rumah pakai mesin cuci, kan pakaian itu banyak. Ada pakaian anak-anak, pakaian remaja, suami, ibu sendiri, maka pastikan kalau ingin menyuci di mesin cuci Bapak Ibu,
pastikan sebelum dimasukkan ini sudah bersih dari najis. Hanya ingin membersihkan dakinya saja. Kalau tidak, ini semua kena najis hukumiyah. Walaupun aromanya karena pakai pewangi, pas pergi ke masjid harum dia memang, tapi secara hukum masih najis. Di mana lagi ada najis hukumiyah? Di telur ayam, Pak. Telur ayam kan keluar dari kotoran ayam. Maka pada saat Bapak Ibu ingin buat telur dadar, telur mata sapi, siram dulu sekali supaya tidak makan najis. Itu hukumnya. Paham Bapak Ibu ya? Ini sekilas kita tentang najis, dan tentu kita masih ingin banyak keterangan. Mudah-mudahan di waktu minggu depan kita akan sambung lagi. Namun sebelum ditutup, ada najis yang dimaafkan, karena kita bahas najis tadi biar selesai dia. Najis yang dimaafkan itu apa? Debu dan percikan air di jalan raya yang Bapak lewat itu dimaafkan. Bisa jadi kan siap hujan karena buru-buru ke masjid, ada percikannya, itu dimaafkan. Jadi boleh, atau bersih gini aja bisa, itu sudah bisa kita sholat. Tapi kalau yang 3 najis tadi, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita, ya. Ya. Yang saya dengar tadi itu, masalah air ludah itu memang tak tergolong najis. Iya, air ludah tidak, Pak. Air liur perut. Air ngences. Kenapa? Kalau kita kena air liur, itu seharusnya disucikan. Kadang-kadang kan itu kalau saya dengar dari misalnya betul. Air liur biasa ini, ya tidak. Air tak mungkin lah, pasti najis terus kita. Tapi kalau ngences, air tidur nih maksudnya Pak. Ya mungkin Bapak dapat yang lain ya, tak apa-apa. Iya kan? Karena aromanya luar biasa, itu perlu disucikan. Kalau liur ini tak mungkin. Baik Bapak Ibu makan Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah. Kami tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.